Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nugraha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah karakter building. Di sini saya membuat artikel dengan berjudul Ruang Lingkup Sustainable Development Goals (SDGs), Pendidikan Berkualitas dan Narkoba sebagai Isu Keprihatinan Bangsa Indonesia. Dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu Dimas Nugraha, dengan NIM 122000400. Ya, yang pertama di sini ada abstrak. Jadi artikel ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan bangsa Indonesia dalam program SDGs yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan menangani bahaya narkoba sebagai isu keprihatinan bangsa Indonesia. Tujuan implementasi SDGs dalam pendidikan berkualitas dan narkoba sebagai isu keprihatinan bangsa telah menghasilkan beberapa program untuk dilaksanakan, yaitu memastikan adanya pendidikan berkualitas dan inklusif, serta banyaknya edukasi tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar dan masyarakat. Jadi, pendidikan berkualitas merupakan jembatan pondasi dalam memperoleh kemajuan suatu bangsa. Maka hal tersebut merupakan sektor penting yang harus diperhatikan pemerintah agar menghasilkan generasi emas untuk bangsa Indonesia. SDGs itu dimulai pada tanggal 25 September 2015 yang bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai kesepakatan pembangunan global, sehingga sangat dibutuhkan program serta kesiapan Indonesia untuk mencapai tujuan meningkatkan pendidikan berkualitas, serta menangani isu narkoba sebagai salah satu keprihatinan bangsa di Indonesia secara menyeluruh. Yang kedua di sini ada pendahuluan. Nah, jadi di sini yang pertama ada latar belakang masalahnya. Jadi SDGs ini diharapkan untuk dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan dicapai pada tanggal 31 Desember 2030. Namun, beberapa target yang akan dikembangkan berdasarkan kesepakatan tersebut diharapkan dapat tercapai lebih cepat pada tahun 2030. Nah, SDGs ini merupakan komitmen global maupun nasional dalam pertujuan mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan dan 169 target, di antaranya yaitu pendidikan berkualitas tadi, agar menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan berwawasan luhur. Untuk mencapai hal tersebut, SDGs di Indonesia mempunyai tantangan, terutama di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, dampak pandemi COVID-19 ini juga telah menambah tantangan baru dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan inklusif di Indonesia. UNESCO menyebut 1,6 miliar pelajar atau 90% dari seluruh populasi pelajar di dunia diliburkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Nah, lalu apa tanggapan pemerintah? Jadi di sini ada Pak Adi Nuryanto sebagai Koordinator Kerjasama Luar Negeri Biro Kerjasama dan Hubungan Kemendikbud yang hadir mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim pada tahun 2020 menyatakan bahwa krisis dan kesulitan global yang sedang kita hadapi saat ini memberi banyak sekali pelajaran. Kita perlu memastikan bahwa secara bersama-sama kita tidak hanya fokus pada aspek pemulihan, tetapi juga akselerasi transformatifnya. Jadi seperti itu tanggapan pemerintah saat ini. Lalu, di samping untuk mencapai generasi emas bagi bangsa Indonesia, terselip yang paling mengkhawatirkan terutama untuk generasi muda, yaitu menggunakan narkoba. Generasi muda merupakan aset berharga pemegang tongkat estafet masa depan bagi bangsa Indonesia. Generasi muda memiliki peran besar sebagai subjek maupun objek dalam pembangunan pada masa kini dan masa yang akan datang. Kompetensi dan daya saing pemuda merupakan bagian integral
dari pembangunan karakter menghadapi tantangan global. Jadi pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat pisau bermata dua atau bom waktu. Jadi di satu sisi memberikan kecepatan informasi positif sehingga memungkinkan para pemuda untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilannya. Namun, pada sisi yang lain telah membawa dampak yang sangat negatif bagi generasi muda. Jadi seperti informasi-informasi yang bersifat destruktif, mulai dari pornografi, narkoba, pergaulan bebas, hingga radikalisme, terorisme juga masuk dengan mudahnya tanpa dapat kita bendung dengan baik dan bijak. Narkoba merupakan salah satu faktor yang dapat mengancam ketahanan nasional. Dikarenakan dalam perkembangannya, penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Kurangnya edukasi dan rendahnya nilai pendidikan yang berkualitas menjadi salah satu faktor penyebab hal tersebut. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus dan pemimpin bangsa Indonesia. Say no to drugs. Yang selanjutnya, pembahasan, identifikasi masalah. Jadi berdasarkan pemaparan latar belakang sebelumnya, dapat teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu belum maksimalnya pendidikan yang berkualitas, terutama pada masa pandemi COVID-19, di mana ditandai dengan besarnya angka pelajar yang diliburkan di masa pandemi sebagaimana menjadi salah satu syarat pencegahan pemaparan virus. Yang kedua adalah faktor eksternal yang telah banyak mempengaruhi proses pengembangan generasi muda. Salah satunya yaitu faktor dari bebasnya pergaulan generasi muda, seperti bebas mengakses konten-konten yang bersifat deskriptif, tidak berbobot, dan juga jauh dari kata pendidikan yang berkualitas, sehingga mempengaruhi implementasi positif yang ada pada diri generasi muda. Lalu pembahasannya apa? Pembahasan masalahnya apa? Jadi, berdasarkan identifikasi masalah yang sebelumnya, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penilaian lebih fokus dalam mengatasi masalah dan permasalahan yang akan diteliti tidak meluas. Oleh sebab itu, yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada yang pertama adalah perhatian orang tua menjadi salah satu terbentuknya mensukseskan pendidikan yang berkualitas, serta mampu mengawasi anak dalam memilah dan memilih tontonan edukasi yang baik untuk masa depannya, mampu mengontrol perkembangan serta mengedukasi lebih banyak tentang bahaya menggunakan narkoba dan apa dampak yang setelah menggunakan narkoba. Yang kedua, ada peran tenaga kependidikan yang telah disediakan oleh pemerintah merupakan salah satu elemen yang keberadaannya sangat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran di dunia pendidikan, karena tugas, fungsi, dan peran mereka sangat menunjang bagi kelancaran proses pembelajaran, serta dapat mengedukasi bahaya pembelajaran tanpa protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi virus COVID-19 ini. Tidak hanya hal tersebut, tenaga kependidikan yang berkompeten mampu mengedukasi tentang bahayanya informasi-informasi yang bersifat deskriptif atau bersifat buruk. Lalu ada rumusan masalah. Nah, di sini ada banyak. Nah, di sini ada rumusan masalahnya ya. Jadi berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan oleh saya tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama itu, adakah pengaruh perhatian orang tua terhadap implementasi edukasi yang telah diberikan kepada anak? Yang kedua, adakah pengaruh faktor lingkungan sekitar yang mempengaruhi generasi muda untuk mengkonsumsi informasi yang bersifat deskriptif? Yang ketiga, adakah pengaruh edukasi tentang pendidikan untuk kemajuan pola pikir generasi muda? Yang keempat, adakah pengaruh perhatian tenaga ke pendidikan yang tidak sampai implementasinya terhadap generasi muda? Yang kelima, adakah solusi dalam
pembelajaran di masa pandemi COVID-19, sehingga tetap dapat menciptakan generasi pendidikan yang berkualitas. Maka, tujuannya adalah berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian artikel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, orang tua mampu mendeskripsikan perhatiannya terhadap anak agar selalu dapat mengetahui perkembangannya. Yang kedua, orang tua mampu mengedukasi pendidikan yang berkualitas di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, orang tua menjadi contoh teladan yang baik untuk kesuksesan anak di masa depan. Yang keempat, orang tua mampu dan wajib mengetahui perkembangan pengetahuan di era digital hingga dapat memilah dan memilih serta mengedukasi anak lebih dalam tentang bahaya narkoba. Yang kelima, orang tua berperan penting dalam mensukseskan pendidikan berkualitas di masa pandemi COVID-19. Yang keenam, tenaga pendidikan yang telah disediakan pemerintah harus berkompeten dalam bidangnya agar terciptanya pendidikan berkualitas dan lulusan generasi muda yang sangat berkualitas serta berkompeten dalam bidangnya. Yang ketujuh, tenaga pendidikan mampu menjadi contoh baik pada generasi muda sehingga dapat menciptakan generasi emas. Yang kedelapan, tenaga pendidikan mampu mengedukasi dengan baik tentang bahaya narkoba bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Yang kesembilan, tenaga pendidikan mampu tetap memberikan pemaparan ilmu dan selalu bersemangat untuk memberikan materi dan masukan bagi generasi muda walau di tengah-tengah pembelajaran daring. Karena generasi muda membutuhkan asupan motivasi untuk membangun jiwa leadership mereka. Nah, jadi di sini ada manfaatnya. Yang pertama itu manfaat teoristis. Yang pertama, hasil artikel penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kontribusi untuk semua kalangan yang membacanya, terutama untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, sebagai tambahan informasi dan referensi bagi pembaca yang terkait dengan perhatian orang tua, serta edukasi bahaya penggunaan narkoba. Manfaat praktis bagi saya, setelah membuat artikel penelitian ini, saya dapat gunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang pendidikan berkualitas dan narkoba sebagai isu keprihatinan bangsa Indonesia. Yang kedua, bagi siapapun dapat digunakan sebagai masukan dalam menjalin kerjasama dengan keluarga, orang tua, lingkungan, dan tenaga pendidikan untuk meningkatkan serta menciptakan pendidikan yang berkualitas yang jauh dari buruknya narkoba. Jadi kesimpulannya, dalam rangka mewujudkan tujuan SDGs, yaitu pendidikan berkualitas, dengan cara pemerataan pendidikan itu sendiri. Kualitas pendidikan tergantung pada peran pemerintah untuk berkomitmen meningkatkan kualitas tenaga pendidikan yang berkompeten di bidangnya. Perbanyaknya peran edukasi dengan generasi muda, yaitu untuk mampu menjadikan generasi muda mampu menjadikan generasi emas penerus bangsa tanpa narkoba, hingga mampu mewujudkan tujuan SDGs untuk generasi penerus bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, ataupun perkataan yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.